Negara paling berdosa tahun 2026. Kehidupan nyata di Korea Utara. Fakta-fakta mencengangkan tentang Korea Utara. Dokumenter. Nomor 1. Negara yang terobsesi mengendalikan Korea Utara adalah salah satu negara yang paling terobsesi pada kontrol di planet ini. Kamu mungkin pernah dengar bahwa di negara ini, warga tidak bisa mengakses internet global, melainkan harus memakai jaringan privat yang disensor ketat oleh negara. Mereka juga tidak diizinkan melakukan panggilan internasional atau meninggalkan negara tanpa izin resmi. Bahkan urusan gaya rambut pun bukan pilihan pribadi, melainkan harus mengikuti salah satu dari 28 gaya yang disetujui. Benar begitu? Kedengarannya saja sudah ekstrem, tetapi sebenarnya itu belum seberapa. Di Korea Utara, kontrol dimulai sejak detik seorang anak lahir. Begitu kamu keluar dari rahim ibumu, kamu langsung berhadapan dengan sebuah sistem bernama Songbun. Sederhananya, ini seperti peringkat status sosial berdasarkan latar belakang keluarga. Jika kamu lahir dari keluarga yang dianggap loyal, anggap saja kamu beruntung. Hidup jadi lebih mudah dengan berbagai keuntungan, mulai dari sekolah sampai peluang karier. Namun kalau kamu berasal dari latar belakang yang dianggap buruk, seluruh hidupmu nyaris sudah ditentukan. Dengan pendidikan terbatas, pekerjaan rendahan, dan kemungkinan dipindahkan ke wilayah miskin. Saat masuk sekolah dasar, selain pelajaran biasa, kamu juga wajib mengikuti kelas politik. Setiap hari belajar tentang betapa hebatnya pemimpin. Buku, televisi, dan radio semuanya dikendalikan negara, dan hanya menampilkan apa yang pemerintah ingin kamu lihat. Sampai-sampai, meski dunia tahu Korea Utara dan Korea Selatan terpisah, banyak orang di sana percaya hanya ada satu Korea, karena setiap peta yang mereka lihat sama sekali tidak menampilkan Korea Selatan. Ketika tiba waktunya bekerja, kamu pun tidak bisa memilih karier sendiri. Negara yang menentukan siapa melakukan apa dan di mana mereka bekerja dan mengubahnya hampir mustahil, kecuali kamu punya cukup uang untuk menyuap. Yang paling tidak beruntung, dulu pernah ada ribuan anak muda yang dipaksa meninggalkan kota untuk menanam kentang di pegunungan, dan besar kemungkinan mereka akan tetap menjadi petani seumur hidup. Bahkan cinta dan pernikahan juga berada di bawah kontrol. Mereka yang berasal dari kelas baik hanya boleh menikah dengan orang dari kelas yang sama. Jika kamu, sayangnya, berasal dari latar belakang yang dianggap buruk, menikah naik kelas nyaris mustahil. Namun mengendalikan kehidupan sehari-hari adalah satu hal. Di Korea Utara, bahkan menangis pun diatur. Orang harus menangis saat melihat pemimpin Kim Jong-un atau ketika masa berkabung nasional. Media selalu merekam kerumunan besar yang menangis untuk membuktikan loyalitas. Dan jika ada yang tidak menangis atau tangisannya dinilai tidak tulus, konsekuensinya jelas tidak menyenangkan. Bisakah kamu hidup di negara di mana setiap keputusan bahkan emosi ditentukan untukmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Nomor 2. Hal-hal yang tidak akan pernah kamu lihat di Korea Utara. Di Korea Utara, kebanyakan orang tidak tahu apa itu Coca-Cola, tidak pernah melihat McDonald's, dan bahkan belum pernah mencicipi hamburger ala Amerika. Di supermarket manapun di sini, yang kamu temukan hanyalah botol minuman bersoda yang bentuknya agak mirip Coca-Cola, tetapi namanya Coco. Rasanya manis, sedikit berkarbonasi, namun benar-benar berbeda dari cola atau soda apapun yang pernah kamu minum. Hamburger memang ada, tetapi hamburger Korea Utara hanyalah roti isi kecil dengan selembar daging tipis, sayuran yang terlalu matang, dan saus mirip mayones. Rasanya sama sekali tidak seperti hamburger Amerika. Karena Korea Utara membatasi pengaruh luar, mereka mengikuti prinsip kemandirian. Apapun yang dimiliki negara asing, mereka berusaha membuat versi mereka sendiri, tetapi rasa, tampilan, atau kualitasnya benar-benar berbeda. Dan kalau mereka tidak bisa membuatnya, maka barang itu tidak akan ada sama sekali. Di negara ini, kamu juga jarang sekali melihat orang memakai celana jeans, terutama jeans biru. Karena jeans dulu dianggap simbol kapitalisme Amerika, jeans sempat dilarang pemerintah Korea Utara dalam waktu lama. Dan meskipun aturannya sudah lebih longgar, jeans tetap jarang terlihat. Orang-orang di sini biasanya memakai seragam, kemeja, celana panjang, atau pakaian tradisional. Jadi, siapapun yang memakai jeans sobek atau sepatu mencolok akan langsung terlihat seperti makhluk asing di jalanan. Jika kamu seorang perempuan, kamu mungkin akan lebih terkejut lagi ketika masuk minimarket dan menyadari bahwa barang penting seperti pembalut, tampon, atau produk kebersihan kewanitaan hampir tidak ada. Alasannya, ekonomi Korea Utara terutama berfokus pada industri berat, senjata, dan produk terkait pertahanan. Produksi barang konsumsi seperti pembalut sekali pakai,
yang membutuhkan bahan khusus dan teknologi manufaktur modern tidak menjadi prioritas. Akibatnya, perempuan di sini masih harus menggunakan kain yang bisa dipakai ulang seperti zaman dulu saat mereka menstruasi. Secara teknis, pembalut memang ada, tetapi dijual di pasar gelap dengan harga yang sangat mahal. Jadi, bahkan kalau perempuan ingin memakainya, seringkali mereka tidak mampu membelinya. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang Korea Utara menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah tahu bahwa kondom itu ada. Pemerintah Korea Utara mendorong pertumbuhan populasi untuk menambah tenaga kerja. Karena itu, kontrasepsi modern, termasuk kondom, tidak didukung oleh negara. Dan kalau kamu pikir teknologi akan membawa sedikit nuansa modern, kamu akan terkejut lagi. Tidak ada iPhone, tidak ada Samsung Galaxy, tidak ada MacBook. Orang-orang di sini hanya memakai merek ponsel domestik dengan nama-nama yang terdengar asing, seperti Arirang, Jindalai, atau Pyongyang, dengan fitur yang sangat dasar. Dan ponsel-ponsel itu juga punya satu fitur unik yang pasti ingin kamu hilangkan, sistem sensor terintegrasi. Semua ponsel memiliki perangkat lunak pengawasan yang memantau aktivitas pengguna dan mencegah akses ke konten yang tidak disetujui. Nomor 3. Perempuan yang paling sulit dinikahi di dunia. Kalau kamu pernah berpikir bahwa perempuan Korea Selatan itu semuanya terlihat mirip, mata besar bulat, hidung tinggi, dagu berbentuk huruf V, dan kulit putih mulus, ya, kamu tidak sepenuhnya salah. Tapi itu adalah hasil dari standar kecantikan yang hampir seragam di seluruh negeri, ditambah dukungan kuat terhadap operasi plastik. Kalau kamu penasaran seperti apa ciri asli perempuan Korea tradisional, coba lihat perempuan Korea Utara. Karena negaranya hampir tertutup dari dunia luar, budaya barat, tren kecantikan, dan teknologi transformasi nyaris tidak punya tempat di sana. Banyak perempuan mempertahankan tampilan sesuai gen mereka, seperti kelopak mata tunggal yang legendaris pada orang Asia, hidung yang ramping, serta kulit putih cerah yang halus. Soal pakaian, gaya mereka cenderung sederhana dan anggun. Rok panjang, lengan panjang, kerah tinggi, dan warna-warna netral adalah pilihan yang umum. Namun, ada fakta menarik. Pernah ada masa ketika perempuan dilarang memakai celana. Mendiang Presiden Kim Il-sung percaya bahwa celana itu khusus untuk laki-laki. Akibatnya, perempuan pada masa itu hampir semuanya memakai rok, mulai dari rok kantor sampai gaun tradisional panjang yang menjuntai hingga pergelangan kaki. Baru pada era Kim Jong-un, aturan ini dihapus, dan celana akhirnya dikembalikan ke statusnya yang semestinya. Pernikahan di sini juga cukup ketat. Perempuan biasanya menikah muda, seringkali menetap di usia 20-an awal. Menjadi lajang pada usia 30 bisa dianggap sangat aneh. Angka perceraian di sini juga sangat rendah, tetapi bukan karena semua orang hidup bahagia selamanya, melainkan karena budayanya tidak terbuka terhadap perpisahan. Dalam hubungan, perempuan cenderung berperan pasif dan membiarkan laki-laki menentukan segalanya, mulai dari menyatakan cinta sampai memilih tanggal pernikahan. Dan kalau kamu bermimpi menaksir perempuan Korea Utara, menikahinya, lalu membawanya pulang, maaf, aku harus mengecewakanmu. Menikah dengan orang asing nyaris mustahil. Pemerintah Korea Utara sangat ketat dalam melindungi kemurnian garis keturunan bangsa. Mereka percaya bahwa menikah dengan orang luar akan mencemari garis keturunan dan merusak loyalitas generasi mendatang. Bahkan pernah ada kisah nyata. Seorang pria Vietnam datang ke Korea Utara untuk belajar dan jatuh cinta pada seorang perempuan setempat. Mereka benar-benar saling mencintai, tetapi tidak bisa menikah karena kebijakan negara. Pada akhirnya, baru setelah Presiden Vietnam mengajukan permintaan resmi, Korea Utara akhirnya mengizinkan mereka mengadakan pernikahan. Mencintai perempuan Korea Utara itu tidak sulit. Yang sulit adalah mendapatkan izin untuk menikahinya. Menurutmu, seberapa besar kamu untuk menikah dengannya kalau itu kamu? Tulis komentar di bawah. Nomor 4. Perang aneh dengan Korea Selatan. Semua orang tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu seperti air dan api. Satu pihak terkenal dengan pernyataan berani seperti, cukup satu tombol, kami bisa melenyapkan Korea Selatan. Sementara pihak lainnya membalas dengan latihan militer bersama sekutu dan sistem pertahanan canggih. Tapi di balik unjuk kekuatan yang sudah familiar itu, dua negara ini kadang bentrok dengan cara yang mengejutkan kekanak-kanakan. Saat Korea Utara memakai senjata nuklir untuk mengintimidasi, Korea Selatan pernah memainkan senjata yang lebih lembut, namun sama efektifnya. K-pop. Iya, kamu tidak salah dengar. Militer Korea Selatan pernah memasang puluhan pengeras suara raksasa di sepanjang perbatasan, masing-masing setinggi 6 meter, selebar 3 meter, dan cukup kuat untuk memancarkan suara lebih dari 20 km masuk ke wilayah Korea Utara.
Pengeras suara ini terus menyiarkan berita internasional, pesan-pesan demokrasi, seruan untuk reunifikasi, dan tentu saja lagu-lagu hits grup idola lirik pemberontakan untuk memantik rasa kebebasan. Tujuannya sederhana, memastikan tentara dan warga Korea Utara bisa mendengar dan merasakan kontras yang mencolok antara dua dunia. Terdengar lucu, tapi ternyata berhasil. Sebagian tentara Korea Utara sempat goyah moralnya, bahkan ada kasus tentara yang mempertaruhkan nyawa menyeberangi perbatasan hanya untuk mendengarkan K-pop. Pemerintah Pyongyang merespons dengan keras, memerintahkan eksekusi di depan umum bagi siapapun yang ketahuan menyebarkan musik atau film Korea Selatan. Di mata mereka, K-pop adalah infeksi budaya yang merusak, sebuah tumor ganas yang mengikis cita-cita sosialisme. Tentu saja, Korea Utara tidak tinggal diam. Mereka membangun pengeras suara sendiri sebagai balasan. Pengeras suara itu memutar lagu-lagu revolusioner, nyanyian yang memuja rezim, dan kritik tajam terhadap Korea Selatan. Bayangkan warga perbatasan dipaksa bertahan menghadapi duel memekakkan telinga setiap hari. K-pop di satu sisi, Mars revolusioner di sisi lain. Tak heran kalau banyak yang mungkin ingin menggali tanah dan bersembunyi demi ketenangan. Bahkan pernah ada masa singkat ketika hubungan mereda saat Korea Selatan mengirim artis terkenal untuk tampil di Pyongyang sebagai pertukaran budaya. Namun sesuai dugaan, meski lagu-lagu K-pop itu hidup dan enak untuk berjoget, reaksi para pemimpin justru cukup menghibur. Mereka duduk kaku tanpa ekspresi, lalu bertepuk tangan kompak dengan ritme yang sempurna di akhir setiap penampilan, seolah-olah sudah diprogram sebelumnya. Ada yang bercanda, seberapa santai pun suasananya kalau ada yang tidak sengaja tersenyum di kamera. Mungkin bisa kena hukuman di belakang panggung, jadi memasang wajah datar adalah pilihan yang lebih aman. Belakangan, saat ketegangan naik lagi, Korea Selatan mengubah taktik. Alih-alih musik, mereka menerbangkan balon berisi selebaran, USB yang berisi drama dan K-pop, bahkan juga dolar Amerika Serikat. Misinya tetap sama, memberi warga Korea Utara sekilas pandangan tentang dunia luar. Korea Utara pun membalas dengan cara khas yang sama anehnya, mengirim ribuan balon berisi sampah, sekitar 15 ton totalnya. Bahkan ada satu yang sampai mendarat dekat istana kepresidenan. Kalau semua konflik bertempur dengan cara seperti ini, mungkin dunia benar-benar akan lebih damai. Menurutmu bagaimana jenis perang seperti ini? Tulis komentar di bawah. Nomor 5. Dinasti foto zaman modern Korea Utara mungkin menyebut dirinya negara sosialis, tetapi pada kenyataannya, negara ini berjalan seperti dinasti feodal di abad ke-21. Kekuasaan di sini diwariskan layaknya takhta kerajaan dari Kim Il-sung ke Kim Jong-il dan kini ke Kim Jong-un. Saat ini, perhatian dunia mulai beralih kepada putrinya, Kim Ju-ae. Meski masih di usia remaja awal, ia sudah beberapa kali terlihat mendampingi ayahnya dalam acara-acara kenegaraan besar, mulai dari parade militer megah hingga inspeksi di pangkalan rudal. Media negara bahkan pernah menyebutnya sebagai yang dihormati, sebuah gelar yang biasanya hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Dengan keistimewaan yang luar biasa seperti ini, banyak yang percaya Kim Ju-ae sedang dipersiapkan sebagai putri mahkota masa depan Korea Utara. Dan seperti setiap dinasti, yang satu ini pun punya aturan ketat. Di Korea Utara, berbagi nama yang sama dengan pemimpin adalah hal yang benar-benar dilarang. Tindakan seperti itu dianggap tabu, mirip seperti di lingkungan istana kerajaan pada masa lampau. Selain itu, negara ini juga memakai sistem kalendernya sendiri. Kalender Juche tidak dimulai dari era Masehi, melainkan dari tahun 1912, yaitu tahun kelahiran Kim Il-sung. Itu berarti tahun 2025 menurut kalender kita adalah tahun 114 Juche di Pyongyang. Lebih dari sekadar kekuasaan dan adat, bahkan perlindungan di sekitar pemimpin pun terasa sangat feodal. Unit pengawal elit Kim Jong-un mengikuti tradisi turun-temurun yang diwariskan dari ayah ke anak. Seorang pria yang dulu menjaga Kim Il-sung atau Kim Jong-il, kini anaknya menjaga Kim Jong-un. Tugas mereka mutlak, tak pernah melepaskan pandangan dari pemimpin, menjaga jarak dengan sangat presisi, dan membentuk tameng manusia di sekelilingnya setiap saat. Pemandangan ini mengingatkan pada pengawal kekaisaran kuno yang setia melindungi para kaisar Asia Timur selama bergenerasi-generasi. Dan seperti istana kerajaan di masa lalu, Korea Utara juga tidak asing dengan konflik internal yang kejam di balik layar. Jang Song-taek, paman Kim Jong-un yang pernah menjadi penasihat terdekatnya, sekaligus tokoh kedua paling berkuasa di negara itu, dieksekusi pada tahun 2013 karena dituduh berkhianat.
Lalu, pada tahun 2017, Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, diserang di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dua perempuan mendekatinya dan mengoleskan agen saraf VX ke wajahnya. Ia meninggal dalam waktu 20 menit. Banyak negara dan badan intelijen mencurigai keterlibatan Kim Jong-un, karena Kim Jong-nam hidup dalam pengasingan dan dianggap sebagai pesaing potensial bagi pemerintahannya. Menurutmu, apakah Kim Joo-ae suatu hari nanti akan menjadi pemimpin perempuan pertama Korea Utara? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Nomor 6. Warga Korea Utara hanya menghasilkan $310 per bulan. Bisa tebak berapa penghasilan seorang pekerja di Korea Utara per bulan? $500, $200, atau bahkan $100. Faktanya, angkanya mengejutkan, hanya sekitar 3 hingga $10 Amerika Serikat. Seorang buruh pabrik memperoleh sekitar 3 hingga $5. Guru mendapat sedikit lebih banyak, dan dokter, meski dihormati di banyak tempat, hanya menerima sekitar 10 hingga $15. Yang lebih mengejutkan lagi, prajurit yang dianggap sebagai tulang punggung negara hanya mendapat gaji simbolis beberapa dolar saja. Namun, meski upahnya sangat kecil, masyarakat Korea Utara entah bagaimana tetap terlihat relatif stabil dan tertib. Alasannya ada pada ketergantungan negara terhadap subsidi pemerintah, bukan pada pendapatan pribadi. Setiap keluarga mendapatkan perumahan gratis, beras, minyak goreng, listrik, serta akses ke pendidikan dan rumah sakit umum. Berkat sistem ini, warga setidaknya bisa bertahan untuk kebutuhan dasar. Namun, metode distribusi ini tidak konsisten. Ada keluarga yang berbulan-bulan tidak mendapat cukup beras, dan minyak goreng pun sering langka. Ketika itu terjadi, orang-orang beralih ke pasar dadakan yang dikenal sebagai Jang Madang. Ini bukan pasar gelap untuk barang mewah, melainkan bazar informal yang menjual kebutuhan harian, sayuran, ikan kering, sabun, pakaian, obat-obatan, bahkan barang impor dari Tiongkok. Harganya lebih mahal daripada jatah pemerintah. Tetapi saat pusat distribusi kehabisan stok, Jang Madang menjadi satu-satunya urat nadi untuk bertahan. Kehidupan sehari-hari tetap berat dengan pemadaman listrik yang sering terjadi. Jika dilihat dari luar angkasa pada malam hari, hampir seluruh negara tampak gelap, kecuali cahaya redup di Pyongyang. Di daerah pedesaan, listrik hanya tersedia beberapa jam setiap hari. Para pelajar belajar di bawah lampu jalan, sementara di rumah, keluarga mengandalkan lilin atau lampu minyak. Keluarga yang lebih mampu membeli aki mobil untuk menyimpan listrik, tetapi daya itu biasanya hanya cukup menyalakan beberapa bohlam atau mengisi daya ponsel. Air panas juga menjadi tantangan besar. Meski perumahan gratis, banyak apartemen sama sekali tidak memiliki sistem pemanas. Warga harus pergi ke pemandian umum untuk mandi. Fasilitas ini tidak bergantung pada pemanas modern, melainkan menggunakan batu bara, kayu, atau minyak untuk memanaskan air sebelum dialirkan ke tangki bersama. Pada musim dingin, ketika suhu turun di bawah 0 derajat, antrean panjang orang yang menunggu mandi adalah pemandangan yang biasa. Mereka yang tidak ingin menghadapi keramaian memanaskan air di baskom untuk mandi di rumah. Jadi, bagaimana menurutmu tentang kehidupan sehari-hari di Korea Utara? Apakah kamu sanggup menjalani kondisi seperti itu? Bagikan pendapatmu di bawah. Nomor 7. Kekuatan militer paling mengerikan di Asia. Klaim bahwa Korea Utara bisa menghabisi Korea Selatan hanya dengan menekan satu tombol bukanlah sebuah berlebihan. Itu adalah kemungkinan yang sangat nyata dan menakutkan. Sejak tahun 2006, negara ini telah melakukan serangkaian uji coba nuklir yang berhasil, termasuk satu uji coba pada tahun 2017 yang diyakini berkali-kali lipat lebih kuat daripada bom yang menghancurkan Hiroshima. Walau jumlah persenjataan pastinya tetap dirahasiakan, fakta bahwa sebuah negara yang terisolasi dan miskin memiliki senjata yang mampu memusnahkan seluruh kota sudah cukup membuat dunia gemetar. Tidak mengherankan jika bahkan Amerika Serikat memperlakukan kemampuan nuklir Pyongyang dengan kehati-hatian yang ekstrem. Namun, senjata nuklir bukan satu-satunya alasan Korea Utara dipandang sebagai kekuatan militer yang menakutkan. Negara ini juga mempertahankan salah satu tentara aktif terbesar di dunia dari sisi jumlah personel. Pasukan regulernya saja berjumlah sekitar 1,3 juta, berada tepat di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat, meski populasi Korea Utara relatif kecil. Di luar itu, ada milisi pengawal merah pekerja petani yang diperkirakan berjumlah 5,7 juta, ditambah sekitar 600.000 personel cadangan. Jika dimobilisasi sepenuhnya, negara ini bisa mengerahkan pasukan hampir 8 juta orang. Kalau dibuat bercanda, dari setiap 10 warga, 3 orang bisa saja mengangkat senjata, entah itu penjual mie atau guru taman kanak-kanak.
Untuk mempertahankan skala sebesar itu, Korea Utara menerapkan aturan wajib militer yang sangat ketat. Baik laki-laki maupun perempuan harus menjalani dinas. Laki-laki diwajibkan bertugas hingga 10 tahun, dan sebelum tahun 2021, bahkan pernah ada masa ketika masa dinas berlangsung hingga 13 tahun. Hampir seluruh masa muda dihabiskan berseragam. Perempuan pun tidak dikecualikan, dengan masa dinas hingga 7 tahun, kecuali jika memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau memiliki anak kecil. Namun, latihan militer dimulai jauh sebelum resmi masuk dinas. Sejak sekolah dasar, anak-anak belajar baris berbaris, berdiri sikap sempurna, dan melangkah serempak dengan presisi. Saat sekolah menengah atas, kurikulum mencakup latihan menembak, melempar granat, dan latihan taktis. Setelah lulus, para siswa menjalani beberapa minggu pelatihan lapangan yang intens. Pada dasarnya kamp pelatihan mini sebelum resmi mendaftar sebagai prajurit. Dengan persiapan yang ditanamkan sejak kecil dan disiplin ketat sepanjang hidup, mudah dipahami bagaimana Korea Utara bisa memobilisasi mesin militer yang begitu besar, loyal, dan menggentarkan. Nomor 8. Pyongyang, ibu kota paling tertutup di dunia. Pyongyang adalah ibu kota sekaligus kota terbesar dan berpenduduk paling banyak di Korea Utara. Kota ini menjadi rumah bagi sekitar 3 juta penduduk, setara dengan hampir 12% dari populasi negara tersebut. Namun menariknya, tidak semua orang bisa tinggal di sini. Untuk menjadi warga, tidak cukup hanya memiliki pendaftaran keluarga, Anda juga harus memiliki rekam jejak politik yang benar-benar bersih. Hanya mereka yang dianggap sepenuhnya setia pada rezim yang diizinkan menetap. Jadi, tinggal di Pyongyang bukanlah hak bagi semua orang, melainkan sebuah privilege yang diperuntukkan bagi kalangan elit. Kota ini menjadi tempat bagi landmark paling megah dan paling modern di Korea Utara. Salah satu yang paling terkenal adalah Hotel Ryugyong, setinggi 105 lantai. Dulu, hotel ini sempat diharapkan menjadi hotel tertinggi di dunia pada era tahun 1990-an, tetapi kemudian justru menjadi terkenal karena terbengkalai tanpa pernah menerima satupun tamu. Dan itu belum semuanya. Ibu kota ini juga memiliki gerbang kemenangan yang lebih tinggi daripada yang ada di Paris, menjulang lebih dari 60 meter. Di hadapannya berdiri Menara Juche, menjulang 170 meter sebagai simbol abadi ideologi negara. Dan kalau Anda mengira stadion terbesar di dunia ada di Amerika Serikat atau Eropa, pikirkan lagi, stadiumnya ada di Pyongyang. Stadion Runrido May Day dapat menampung 150.000 orang, cukup besar untuk festival megah, parade, dan pertunjukan massal yang tersinkronisasi. Bahkan di bawah permukaan tanah, Pyongyang menyimpan dunia lain. Sistem metronya memiliki 2 jalur, dengan stasiun-stasiun yang dirancang layaknya istana kerajaan, lampu gantung mewah, mural raksasa, dan pilar marmer yang berkilau di bawah cahaya lembut. Banyak stasiun berada hampir 100 meter di bawah tanah, berfungsi bukan hanya sebagai pusat transportasi, tetapi juga sebagai bunker perlindungan bom saat perang. Dibandingkan wilayah Korea Utara lainnya, Pyongyang tampak lebih terang secara harfiah. Saat daerah pedesaan hanya mendapat listrik beberapa jam per hari, distrik-distrik pusat ibu kota menikmati pasokan listrik yang nyaris terus-menerus. Pada malam hari, Pyongyang bersinar cukup jelas hingga bisa terlihat dari luar angkasa. Kehidupan di kota dimulai lebih pagi dan lebih berisik. Sekitar pukul 6 pagi, lagu-lagu revolusioner menggelegar dari pengeras suara publik. Tidak perlu jam waker. Warga berpakaian rapi dengan seragam kantor yang serba tertata, lalu berangkat kerja atau sekolah dengan keteraturan yang nyaris sempurna. Kegiatan fisik dan budaya menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari. Pagi hari, kelompok-kelompok berkumpul di taman untuk berolahraga. Malam hari, alun-alun dipenuhi orang yang menari dalam formasi massal. Hidup di Pyongyang terasa stabil, disiplin, dan jauh kurang semarak dibandingkan kebanyakan ibu kota. Namun di balik ketenangan yang serba terkontrol itu, bersemayam linda citra di mata dunia. Nomor 9. Lalu lintas terbalik di Pyongyang. Pyongyang mungkin menjadi salah satu dari sedikit ibu kota di dunia, tempat kamu bisa berdiri di tengah boulevard yang lebar, menatap jauh ke depan dan nyaris tidak melihat mobil sama sekali. Mobil di sini adalah hak istimewa yang hampir eksklusif, diperuntukkan bagi pejabat, militer, dan sejumlah kecil orang yang punya koneksi kuat. Warga biasa hanya bisa bermimpi memiliki mobil, bukan hanya karena harga mobil jauh melampaui penghasilan mereka, tetapi juga karena lapisan izin yang seolah tidak ada habisnya untuk bisa membelinya. Jadi, alih-alih kemacetan semrawut seperti di ibu kota lain, Pyongyang terasa seperti kota yang jalannya lebih banyak daripada mobilnya. Lalu, bagaimana orang biasa bepergian?
Jawabannya ada pada transportasi umum. Bus dan tram hampir selalu penuh sesak. Begitu pintu terbuka, kerumunan tumpah keluar, lalu kerumunan lain langsung berdesakan masuk kembali. Turun ke bawah tanah, sistem metro bahkan lebih padat dibanding bus dan tram. Eskalator panjang menurun jauh ke bawah permukaan, dan gerbong kereta hampir selalu penuh. Penumpang berdiri berhimpitan, sementara kursi jarang sekali tersedia. Sebagian besar kereta ini sudah berusia puluhan tahun. Banyak yang berasal dari Jerman Timur, tetapi tetap beroperasi setiap hari. Bagi tak terhitung banyaknya warga, metro tetap menjadi sarana penting untuk pergi bekerja atau sekolah. Selain transportasi umum, sepeda adalah penyelamat bagi banyak keluarga. Menariknya, pernah ada masa ketika perempuan dilarang mengendarai sepeda karena dianggap tidak pantas dan tidak anggun. Aturan itu akhirnya dicabut, dan sepeda pun segera memenuhi jalanan, menjadi cara bepergian yang murah, praktis, dan andal. Terutama di tengah kelangkaan bahan bakar yang terus-menerus. Karena mobil sangat sedikit, jalan-jalan di Pyongyang membutuhkan jauh lebih sedikit lampu lalu lintas dibanding ibu kota lain. Sebagai gantinya, kamu sering melihat petugas lalu lintas perempuan dengan seragam biru dan sepatu bot putih berdiri di persimpangan dan mengarahkan kendaraan dengan gerakan yang presisi, seperti koreografi. Sekitar 300 perempuan ditempatkan di persimpangan-persimpangan penting di seluruh kota. Proses seleksinya sangat ketat. Mereka harus perempuan, belum menikah, berusia antara 16 hingga 26 tahun, setidaknya setinggi 1,65 meter, lulusan sekolah menengah, sehat, dan dianggap menarik menurut standar setempat. Ada rumor bahwa Kim Jong-un dan para pemimpin memilih perempuan-perempuan ini untuk mempercantik kota. Dari sudut pandang orang luar, Pyongyang tampak sangat disiplin, lalu lintasnya tertata sempurna dan jalanannya seakan dihiasi para petugas yang anggun ini. Pemerintah sangat memperhatikan citra mereka, memastikan seragam selalu rapi dan pas, menjadi simbol keindahan kota sekaligus kendali negara setiap kali mereka tampil di hadapan publik. Nomor 10. Destinasi wajib dikunjungi di Korea Utara. Saat orang membayangkan bepergian ke Korea Utara, mereka sering hanya memikirkan ibu kota, Pyongyang. Padahal, pada kenyataannya negara ini punya banyak destinasi lain yang megah dan kaya sejarah. Salah satu pemberhentian yang mengesankan adalah kota Kaesong yang berada dekat perbatasan Korea Selatan. Pernah menjadi ibu kota dinasti Goryeo, kota ini menyimpan banyak peninggalan kuno. Pengunjung bisa menjelajahi makam raja-raja Goryeo, rumah-rumah kayu tradisional yang berusia lebih dari 600 tahun, dan terutama Museum Goryeo yang memamerkan banyak artefak berharga. Menariknya, Kaesong juga terkenal dengan set hidangan yang disajikan sangat lengkap, dengan lebih dari 10 lauk kecil keluar sekaligus. Pengalaman budaya dan kuliner yang sayang untuk dilewatkan. Tidak jauh dari Kaesong ada zona demilitarisasi atau DMZ, salah satu destinasi paling unik di dunia. Perbatasan yang dijaga ketat ini membelah dua Korea, membawa suasana tegang sekaligus mengundang rasa penasaran. Wisatawan bisa berdiri di dalam aula konferensi Panmunjom, tempat banyak negosiasi penting pernah berlangsung. Sensasi melangkah ke area ini adalah campuran rasa ingin tahu dan ketegangan, karena hanya beberapa langkah saja sudah menempatkan kamu tepat di garis pemisah antara dua negara yang lama berseberangan. Bagi pencinta alam, Gunung Myeohyang adalah pilihan yang sangat bagus. Pegunungan ini terkenal dengan pemandangannya yang megah, air terjun bertingkat yang mengalir deras, dan gua-gua yang misterius. Yang paling menonjol, disinilah berada Pameran Persahabatan Internasional, yang menyimpan puluhan ribu hadiah yang dipersembahkan kepada para pemimpin Korea Utara oleh kepala negara asing dan organisasi internasional. Di sini, pengunjung bisa menghirup udara pegunungan yang segar, sambil menemukan salah satu koleksi artefak paling unik di Asia. Perjalanan rasanya belum lengkap tanpa mengunjungi Gunung Kumgang, atau Gunung Berlian, salah satu panorama paling terkenal di semenanjung Korea. Gunung ini terbagi menjadi Kumgang Dalam, Kumgang Luar, dan Kumgang Laut, masing-masing dengan lanskap yang khas. Pada musim semi dan musim gugur, pemandangan meledak dengan bunga-bunga berwarna-warni dan daun merah menyala. Sementara pada musim dingin, salju menyelimuti puncak-puncaknya dalam suasana bak negeri mimpi. Menyusuri jalur pendakiannya mengagumi air terjun, danau yang jernih, serta kuil-kuil kuno, menjadikan perjalanan ini begitu sulit dilupakan. Lebih ke utara, kota Rason berada di perbatasan dengan Rusia dan Tiongkok. Zona ekonomi khusus ini menawarkan salah satu kesempatan langka bagi pengunjung untuk merasakan pertukaran budaya di dalam Korea Utara. Rason memiliki pasar bebas yang ramai, menjual segala sesuatu,
mulai dari makanan laut dan sayuran hingga barang elektronik. Wisatawan dapat berbelanja menggunakan yuan Tiongkok, rubel Rusia, atau bahkan dolar Amerika Serikat. Sesuatu yang terasa sangat tidak biasa untuk Korea Utara. Nomor 11. Tempat-tempat misterius di Korea Utara. Salah satu lokasi paling misterius di Korea Utara adalah Danau Cheon di Gunung Chilbo yang berada di Provinsi Hamgyong Utara. Danau vulkanik kecil ini terletak di jajaran pegunungan yang sudah terkenal karena pemandangannya yang aneh. Tebing-tebing menjulang seperti pilar dan lereng terjal bergerigi yang tampak seperti pahatan patung raksasa. Danau Cheon dikelilingi tebing tinggi. Airnya bening tetapi sering berubah kemerahan atau keabu-abuan saat hujan deras, sehingga warga setempat percaya ada kekuatan tersembunyi di bawahnya. Beberapa wisatawan yang pernah berkunjung mengatakan, pada hari yang tenang, riak-riak bulat sempurna tiba-tiba muncul di permukaan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah air. Ilmuwan Korea Utara mengklaim fenomena ini mungkin terkait sisa gas vulkanik, tetapi mereka belum pernah merilis data yang benar-benar konkret. Sejumlah ahli geologi Korea Selatan menduga danau ini mendapat pasokan dari saluran air bawah tanah yang kuat, terhubung dengan sistem lava tua, sehingga terus mengubah air dan mineral di dalamnya. Misteri terbesarnya adalah, belum pernah ada penelitian internasional yang dilakukan. Informasi hanya datang dari cerita, serta beberapa foto yang diambil para pelancong. Kekosongan data inilah yang membuat Danau Cheon bukan hanya indah, tetapi juga sangat menggoda rasa ingin tahu. Membuat orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang bersembunyi di balik permukaannya yang tampak tenang. Lebih jauh ke utara, Gunung Paektu termasuk salah satu landmark paling terkenal sekaligus paling membingungkan di Korea Utara. Inilah gunung berapi tertinggi di semenanjung Korea, menjulang lebih dari 2.700 meter, dengan danau surga yang sangat besar terbentuk di kawahnya. Misterinya terletak pada perubahan permukaan air yang terjadi mendadak. Kadang naik penuh 1 meter hanya dalam beberapa hari, lalu turun secepat itu juga, tanpa aliran masuk atau keluar yang terlihat jelas. Warnanya pun berubah tanpa bisa diprediksi, dari biru pekat menjadi abu-abu keruh. Laporan pemantauan dari tahun 2002 bahkan mencatat getaran-getaran kecil yang berlangsung terus-menerus di bawah gunung, sesekali disertai suara bergema seperti ledakan jauh. Ini mengisyaratkan bahwa ruang magma raksasa di bawah Paektu masih aktif, dan risiko letusan tetap ada. Ledakan yang terjadi pada abad ke-10 dianggap sebagai salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah manusia, dengan abu yang mencapai hingga Jepang dan Greenland. Di luar sains, Paektu juga terkait dengan mitos asal-usul bangsa Korea, syarat simbolisme politik yang memadukan geologi dengan budaya. Yang belum ada penjelasan jelasnya adalah, mengapa danau surga berubah begitu cepat? Atau apa sebenarnya makna suara-suara dari dalam gunung itu? Perpaduan antara misteri geologi dan legenda ini membuat Paektu menjadi salah satu keajaiban Korea Utara yang paling memikat. Nomor 12. Hidangan wajib coba di Korea Utara. Salah satu hidangan paling ikonik di Korea Utara adalah naengmyeon atau mie dingin, yang biasanya dinikmati pada bulan-bulan musim panas. Mie ini dibuat dari soba atau tepung kentang, panjang dan kenyal, lalu disajikan dalam kuah dingin dari daging sapi atau ayam, kadang ditambah sedikit air kimchi untuk sentuhan asam yang segar. Toppingnya sering berisi irisan daging rebus, setengah telur rebus, timun serut, dan pir segar. Naengmyeon menghadirkan rasa yang menyegarkan sekaligus gurih, menyejukkan tubuh sambil tetap memberi asupan energi. Hidangan ini umum disajikan saat kumpul-kumpul musim panas, terutama untuk memuliakan tamu, karena menunjukkan kelas dalam memadukan bahan. Menariknya, mie sengaja dibuat ekstra panjang sebagai simbol umur panjang. Jadi tuan rumah biasanya memotongnya dengan gunting sebelum disajikan agar lebih mudah dimakan. Hidangan lain yang wajib disebut adalah bulgogi, daging sapi panggang berbumbu marinasi yang dicintai di seluruh semenanjung Korea. Irisan tipis daging sapi dimarinasi dengan kecap asin, bawang putih, bawang bombay, minyak wijen, dan sedikit gula untuk memperkuat aroma serta membuat daging lebih empuk. Saat dipanggang di atas arang atau wajan panas, daging mengeluarkan wangi manis berasap dengan tekstur lembut dan juicy. Bulgogi sering dimakan dengan cara dibungkus daun selada atau daun perila, ditemani bawang putih panggang dan pasta kedelai, menghasilkan suapan yang kaya rasa dan seimbang. Ini adalah menu andalan untuk acara keluarga, hari raya, atau saat menjamu tamu terhormat. Secara budaya, bulgogi melambangkan keramah tamahan, karena daging sapi dulu merupakan makanan langka dan berharga, khusus untuk momen istimewa.
Duduk mengelilingi panggangan, berbagi potongan daging, mencerminkan semangat kebersamaan dalam tradisi makan orang Korea. Hidangan yang lebih sederhana tetapi sangat bermakna secara budaya adalah taeok, atau kue beras, yang sering muncul di festival dan acara-acara khusus. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk menjadi adonan lengket, lalu dibentuk beragam rupa, taeok bisa dikukus atau dilapisi bubuk kacang hijau maupun bubuk kacang merah. Kue beras ini kenyal, manisnya lembut, dan terkadang diisi kastanya atau pasta kacang merah untuk menambah rasa. Orang Korea Utara biasanya menikmati taeok saat ulang tahun, pernikahan, perayaan tahun baru, dan festival panen. Kue beras melambangkan keberuntungan dan kemakmuran, dengan warna putih bersih yang mewakili kebersihan dan kemurnian. Nampan taeok berwarna-warni yang menghiasi meja perayaan, menghadirkan kehangatan sekaligus nuansa sakral dalam tradisi Korea Utara. Nomor 13. Festival Unik Korea Utara. Salah satu festival paling spektakuler di Korea Utara adalah Hari Matahari, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 April. Ini menandai hari ulang tahun Kim Il-sung, yang dianggap sebagai pemimpin pendiri negara dan diperingati sebagai hari libur nasional. Pada hari ini, alun-alun utama dipenuhi parade, tarian massal, dan pertunjukan seni megah yang melibatkan ribuan peserta. Orang-orang mengenakan hanbok tradisional dan membawa bunga plastik berwarna-warni untuk membentuk tampilan raksasa. Kembang api menerangi langit malam Pyongyang, sementara konser disiarkan langsung di televisi nasional. Yang menakjubkan, suasana perayaan berlangsung serentak di seluruh negeri, dari ibu kota hingga kota-kota terpencil, dengan tingkat koordinasi yang jarang terlihat di tempat lain. Acara lain yang kaya budaya adalah Festival Bunga Kim Il-sung-ia, yang diadakan sekitar waktu yang sama pada bulan April. Festival ini didedikasikan untuk anggrek hibrida bernama Kim Il-sung-ia, yang pertama kali diperkenalkan dari Indonesia dan kemudian dibudidayakan di Korea Utara. Selama acara berlangsung, ratusan ribu pot bunga ditata di aula pameran yang luas, membentuk pola-pola monumental, mural bunga, dan slogan. Pengunjung dapat mengagumi karya seni rumit yang seluruhnya terbuat dari bunga, gunung Paektu, kalimat ucapan selamat, hingga lambang nasional. Banyak organisasi, pabrik, dan sekolah berkompetisi dengan menanam serta mengirimkan bunga, mengubah pameran ini menjadi ajang kreativitas tingkat nasional. Berjalan santai di lorong-lorong bunga yang berkilau, ditemani alunan lembut melodi rakyat, terasa seperti melangkah ke dunia yang ditenun dari warna dan keharuman. Pada musim gugur, Festival Arirang menjadi pertunjukan seni paling memukau di negara ini. Biasanya digelar dari bulan Agustus hingga September. Acara ini berlangsung di Stadion Rungrado Mayday, yang mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Puncaknya adalah pertunjukan sinkronisasi berskala raksasa ketika puluhan ribu penampil bergerak sebagai satu kesatuan untuk menciptakan gambar hidup di seluruh arena. Di tribun seberang, ribuan pelajar memegang kartu berwarna, lalu menggantinya secara serempak untuk membentuk latar raksasa berupa pegunungan, simbol atau adegan kehidupan sehari-hari. Tema Arirang sering berpusat pada sejarah, persatuan, dan kebanggaan nasional yang diekspresikan melalui musik, tarian, dan cahaya. Ketepatan yang menakjubkan dari setiap gerakan, ditambah koordinasi tanpa celah dari puluhan ribu peserta, membuat Arirang diakui dalam Guinness World Record sebagai salah satu pertunjukan massal terbesar dan paling megah yang pernah dipentaskan. Nomor 14. Catatan penting untuk wisatawan. Hal pertama yang perlu diingat saat bepergian ke Korea Utara adalah bahwa setiap rencana perjalanan dikendalikan secara ketat oleh pemandu lokal. Biasanya ada 2 orang yang mendampingi rombongan. Wisatawan tidak diizinkan meninggalkan rombongan atau berjalan sendiri, bahkan di sekitar hotel. Alasannya, pihak berwenang ingin memastikan pengunjung hanya mengakses area yang disetujui, menghindari pertemuan yang tidak diizinkan dengan warga lokal atau pengambilan foto tanpa izin. Pernah ada kasus wisatawan yang penasaran keluar sendiri dan langsung diperintahkan kembali, bahkan kadang diminta menulis laporan. Jadi, jika Anda terbiasa bepergian mandiri, bersiaplah karena setiap pengalaman di sini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Saat makan, pengunjung juga sebaiknya memperhatikan gaya pelayanan. Seringkali, hidangan disiapkan seragam untuk seluruh rombongan tanpa pilihan khusus untuk tiap orang. Jika Anda tidak bisa makan pedas atau ingin porsi yang berbeda, meminta perubahan bisa membuat staf merasa tidak nyaman. Beberapa tamu membawa camilan sendiri seperti kue atau coklat, tetapi membagikannya kepada warga lokal dapat dianggap melewati batas. Paling aman, nikmati saja di kamar hotel atau bersama rombongan tur Anda.
Detail lain yang mungkin mengejutkan wisatawan adalah soal belanja dan pembayaran, yang biasanya hanya dilakukan di toko-toko yang memang ditunjuk untuk orang asing. Anda tidak bisa masuk ke supermarket lokal. Banyak pengunjung yang mencoba masuk ke toko setempat kemudian dihentikan. Hal ini membuat pengalaman belanja terasa agak seperti panggung, dengan harga dan produk yang benar-benar berbeda dari kehidupan sehari-hari yang sebenarnya di luar sana. Nomor 15. Biaya perjalanan di Korea Utara. Biaya perjalanan di Korea Utara umumnya lebih tinggi dibanding banyak destinasi lain, karena wisatawan internasional diwajibkan mengikuti tur paket. Paket dasar selama 4 hingga 5 hari biasanya berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 dolar. Mencakup sebagian besar biaya seperti akomodasi, makan, transportasi dalam negeri, dan biaya masuk. Dengan opsi ini, Anda akan menginap di hotel standar bintang 3 hingga bintang 4 di Pyongyang, dengan fasilitas dasar namun layanan hiburan yang terbatas. Jika Anda memilih hotel kelas atas seperti Koryo atau Yanggakdo, harga tur bisa naik beberapa ratus dolar. Makan sudah termasuk dalam tur, biasanya disajikan sebagai menu set yang berisi beberapa hidangan tradisional. Jika dihitung terpisah, rata-rata setiap kali makan sekitar 10 hingga 20 dolar. Minuman internasional seperti bir impor atau minuman keras asing harganya lebih mahal. Bir lokal sekitar 3 hingga 5 dolar. Sementara botol kecil minuman keras berkadar tinggi bisa mencapai hingga 30 dolar. Transportasi utamanya menggunakan bus atau kendaraan pribadi untuk rombongan dan biayanya sudah termasuk dalam paket. Penerbangan internasional ke Pyongyang biasanya berangkat dari Beijing dengan tiket pulang pergi di kisaran 600 hingga 800 dolar. Biaya masuk sudah termasuk, tetapi untuk pengalaman khusus seperti mendaki Gunung Myeohyang atau mengunjungi museum tertentu yang lebih spesialis, bisa ada biaya tambahan sebesar 30 hingga 50 dolar. Akses internet sangat terbatas. Wi-Fi hotel nyaris tidak ada. Satu-satunya opsi adalah membeli kartu SIM 3G generasi internasional, yang biayanya sekitar 200 dolar untuk paket data kecil. Pengeluaran tambahan sering datang dari souvenir seperti perangko, poster, atau kerajinan tangan, biasanya berkisar dari 5 hingga 50 dolar per item. Secara total, perjalanan 5 hari yang umum biasanya menghabiskan biaya antara 2.000 hingga 2.500 dolar, tergantung seberapa banyak pengeluaran ekstra Anda. Dan itulah fakta-fakta yang tidak banyak orang ceritakan tentang Korea Utara. Semoga 15 kebenaran ini memberi Anda sudut pandang baru tentang negara tersebut. Informasi ini hanya untuk referensi, jadi silakan lakukan riset Anda sendiri sebelum buat keputusan apapun. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.